Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi Teorema Pitagoras bagian kedua. Seperti yang kita ketahui, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menemukan Teorema Pitagoras. Kali ini kita akan belajar submateri kedua, yaitu menggunakan Teorema Pitagoras yang telah kita temukan. Untuk submateri ketiga dan keempat kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Submateri kedua, menggunakan Teorema Pitagoras. Kali ini kita akan belajar cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika kedua sisi lainnya diketahui. Kita mengingat kembali prinsip Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Contoh soal. Nyatakan Teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga berikut. Pada bangun A, B, C, D, E, F, di sini kita ketahui ada 4 segitiga siku-siku, diantaranya adalah segitiga A, B, C, segitiga A, C, D, segitiga A, D, E, dan segitiga A, E, F. Jadi kita akan mencari Teorema Pitagoras pada masing-masing segitiga. Kita mulai dari segitiga ABC. Di sini kita ketahui bahwa segitiga ABC siku-siku di sudut B. Jadi sisi di depan sudut B adalah sisi miring, yaitu sisi AC. Seperti Teorema Pitagoras, kita ketahui bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi sisi miringnya kita tulis dulu, yaitu AC kuadrat sama dengan jumlah tambah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yaitu AB dan BC. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana panjang AC di sini tertulis B. Berarti dan AB A, sedangkan BC adalah A. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Kita lanjutkan pada segitiga ACD. Segitiga ACD siku-siku di sudut C, berarti sisi miringnya ada di depan sudut C, yaitu C. Berarti C kuadrat sama dengan kedua sisi siku-siku lainnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitupun dengan kedua segitiga siku-siku lainnya, yaitu segitiga ADE siku-siku di D, maka sisi miringnya di depan sudut D adalah sisi D. Jadi D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, yang merupakan sisi siku-siku dari segitiga ADE. Kita lanjutkan ke segitiga terakhir, yaitu segitiga AEF. Kita lihat di sini siku-sikunya di sudut E, berarti sisi miringnya di depannya yaitu sisi E. Jadi segitiga EF siku-siku di E, maka Teorema Pitagoras yang berlaku adalah E kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku lainnya, yaitu A kuadrat ditambah D kuadrat. Contoh kedua, hitung nilai X dari gambar di bawah ini. Di sini ada dua segitiga. Ada segitiga 12X dan 20. Seperti kita ketahui, kita pakai Teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku lainnya. Sisi miringnya ada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ini berarti di depannya yaitu 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan
20 kali 20 sama dengan 400, sedangkan 12 kali 12 sama dengan 144. Kita pindah ruas 144 ke sebelah kiri, berarti 400 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 256. Karena yang ditanyakan adalah nilai X, berarti ini harus sampai dengan nilai X. Berarti agar kuadrat hilang, maka ruas yang sebelah kanan harus diakar. Berarti X sama dengan akar 256. Akar 256 sama dengan 416. Jadi X sama dengan 16. Yang kedua, sama kita pakai teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku lainnya. Sisi miringnya ada di depan sudut siku-sikunya, berarti di sini adalah 25 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 25 kali 25, sedangkan 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7. Berarti 25 kali 25, 625 sama dengan X kuadrat ditambah 49. Kita pindah ruas 49 ke sebelah kiri, jadi 625 dikurangi 49 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 576. Agar tinggal X, berarti yang sebelah kanan harus diakar. Jadi X sama dengan akar 576, diketahui X sama dengan 24. Contoh yang ketiga, tentukan keliling bangun datar di bawah ini. Kita ketahui di sini adalah bentuknya trapesium, keliling trapesium. Karena di sini saya tulis keliling ABCD, karena bangunnya adalah bangun ABCD, berarti keliling ABCD sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. AB ada 15, BC belum diketahui, CD diketahui, dan AD juga diketahui. Berarti kita harus mencari panjang sisi BC. Nah, kita mencari panjang sisi BC, kita tarik garis dulu di sini, tarik garis lurus dari C ke sini, bertemu memotong garis AB, perpotongan itu kita kasih titik E. Kita potong di sini. Nah, sekarang kita akan mencari panjang BC-nya. Seperti yang kita ketahui di sini, sudut CE ini sejajar dengan AD. Berarti panjang CE sama dengan 12. Kenapa? Karena panjang sisi yang sejajar, panjangnya sama. CE sudah diketahui, sekarang BE. Nah, BE di sini sama saja dengan AB dikurangi AE. AB di sini 15 dan AE 10. Kenapa 10? Karena sejajar dengan CD yang panjangnya 10, jadi AE-nya 10. Didapat BE sama dengan 15 dikurangi 10, 5 cm. Nah, saya ambil segitiga BEC di mana siku-siku di E dan panjang CE 12 cm, panjang BE 5 cm. Nah, ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Di bawah ini sudah pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sisi miringnya BC, berarti BC kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah CE kuadrat. BC kuadrat sama dengan BE-nya 5, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Kita jumlahkan, ketemu BC kuadrat sama dengan 169. Karena yang ditanyakan BC,
kuadratnya harus hilang, maka yang di sebelah kanan kita akar kuadrat. Jadi BC sama dengan akar kuadrat 169 ketemu 13. Kita masukkan AB 15, BC 13, CD 10, dan AD 12. 15 tambah 13 28, 10 tambah 12 22. Jadi keliling ABCD sama dengan 28 ditambah 22 sama dengan 50 cm. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.